with the shape of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Haryanti dari Prodi D3 Anafarma. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan bertujuan untuk kehidupan masyarakat supaya tertib, aman, dan sentosa. Ada beberapa macam nilai. Nilai vital, nilai spiritual, nilai material, dan ada juga macam-macam norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Mari kita bahas tentang konstitusi. Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Karena konstitusi merupakan sendi-sendi hukum yang ada di negara. Ada 3 macam nilai menurut Carl Westin. Yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai nominal, dan yang ketiga nilai sematik. Fungsi konstitusi yang pertama mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi rangka dasar hukum terhadap masyarakat yang dicita-citakan pada tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Tujuan dari konstitusi yang pertama memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. 3. Memberikan batasan-batasan kekuasaan kepada penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Seorang penulis Prancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya, "Je m'en vais, mais état de mourra toujours," yang artinya, "Saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada." Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggalan dirinya, kekuasaan yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan ditangkap pada Revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan guillotine. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton.
power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolute. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenangnya. Tuntutan Reformasi 1998. Yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Perubahan susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Alur proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.